melakukan doa pagi di Sep yang dijadikan benteng itu. Ketika api naga membakar abis gedung Sep itu, para pemanah dan pasukan tombak berjaga-jaga di luar, siap menyambut mereka yang keluar dari pintu. Konon, jeritan mereka yang terbakar bisa terdengar di seluruh kota, dan gumpalan asap hitam tetap tinggal di King's Landing selama berhari-hari. Itulah akhir riwayat dari para anggota terbaik dari Laskar Warriors Sons. Walaupun masih ada cabang-cabang di Old Town, Lannisport, Ghoul Town, dan Stony Sep, Laskar Warriors Sons tidak akan pernah sekuat dulu lagi. Namun, peperangan antara Raja Maegor dan kaum Fight militan baru saja dimulai. Peperangan ini akan berlangsung di sepanjang masa pemerintahannya. Tindakan pertama Raja begitu duduk di tahta Iron Throne adalah memerintahkan Laskar Porfellows yang sedang berbondong-bondong ke kota untuk meletakkan senjata dengan ancaman hukuman buang atau hukuman mati. Ketika titah raja yang dikeluarkan ternyata tidak mempan, sang raja memerintahkan semua bangsawan yang setia untuk terjun ke lapangan dan membubarkan Laskar Porfellows dengan kekerasan. Sebagai balasan, High Septon di Old Town menyerukan kepada anak-anak yang saleh dan sejati dari para dewa, untuk angkat senjata membela agama Fight of the Seven, dan untuk mengakhiri pemerintahan dari para naga, monster, dan segala kekejian. Pertempuran pertama pecah di kawasan The Ridge, di kota Stonebridge. Di sana, 9.000 orang Laskar Porfellows di bawah pimpinan Wat si penebang terjebak di antara 6 pasukan bangsawan saat mereka berupaya menyeberangi Sungai Mander. Karena separuh anak buahnya berada di utara sungai sedangkan separuhnya lagi berada di selatan, pasukan Wat hancur berkeping-keping. Para pengikutnya, yang tidak terlatih dan tidak punya disiplin, yang cuma memakai baju pelindung dari kulit, kain kasar, dan potongan-potongan baja karatan. Kebanyakan dari mereka cuma bersenjatakan kapak penebang kayu, kayu runcing, dan alat-alat pertanian. Tentu saja mereka tidak sanggup menahan gempuran ksatria berbaju sirah yang menunggangi kuda berat. Begitu tragis pembantaian ini, sampai-sampai Sungai Mander menjadi merah darah sejauh 100 km. Sejak saat itu, kota dan kastil di mana pertempuran ini terjadi dikenal dengan sebutan Bitter Bridge, jembatan getir. Wat sendiri tertangkap hidup-hidup. Namun, sebelumnya, ia berhasil membunuh setengah lusin ksatria, antara lain Loados dari Grassy Valley, komandan pasukan kerajaan. Pria raksasa itu dikirim ke King's Landing dalam keadaan dirantai. Pada waktu itu, Sir Horace Hill telah tiba di percabangan utama Sungai Blackwater dengan membawa pasukan yang jauh lebih besar, hampir 13.000 orang Laskar Porfellows, ditambah lagi dengan 200 ksatria berkuda dari Laskar Warriors Sons yang datang dari Stony Sep. Ditambah lagi para ksatria dan pasukan dari bangsawan pemberontak yang datang dari kawasan Westerlands dan Riverlands. Lord Rupert Falwell, yang terkenal dengan julukan Fighting Fool, memimpin sekelompok kaum beriman yang telah menyambut seruan High Septon. Bersamanya, turut serta Sir Lionel Lord, Sir Alyn Terrick, Lord Christopher Wayne, Lord John Leicester, dan masih banyak lagi ksatria kuat lainnya. Pasukan kaum beriman berjumlah 20.000 orang. Namun, jumlah pasukan Raja Maegor kira-kira setara dengan mereka. Selain itu, sang raja punya kuda tempur nyaris 2 kali lebih banyak. Ditambah lagi sejumlah besar pasukan panah panjang, dan sang raja sendiri menunggangi naga Balerion. Walaupun demikian, ternyata pertempuran yang terjadi berlangsung sangat sengit. Lord Rupert Falwell membunuh 2 orang anggota Kingsguard sebelum ia sendiri dibunuh oleh Lord penguasa Maidenpool, Big John Hawke, yang berperang di pihak raja, menjadi buta karena matanya tergores pedang di awal pertempuran.
Namun ia tetap menghimpun anak buahnya dan memimpin gempuran yang berhasil menjebol barisan kaum beriman dan membuat laskar Porphelos kocar-kacir. Hujan badai membuat api naga Balerion melemah, namun tidak sepenuhnya padam. Di tengah-tengah asap dan suara jeritan, Raja Maegor berulang kali turun dari langit untuk membakar musuh-musuhnya. Ketika malam tiba, kemenangan menjadi milik Maegor. Sisa-sisa laskar Porphelos membuang kapak mereka dan lari kocar-kacir. Dengan penuh kemenangan Maegor kembali ke King's Landing untuk kembali duduk di tahta Iron Throne. Ketika Wat si penebang diantar kepadanya dalam keadaan terantai namun masih berani membangkang, Maegor memotong semua kaki dan tangannya dengan kapak milik Wat sendiri. Namun ia memerintahkan para maester agar menjaga pria itu tetap hidup, agar dia bisa menghadiri pernikahanku. Kemudian sang raja mengumumkan niatnya untuk mengambil Tiana sebagai istri ketiga. Walaupun konon Ibu Suri pun tidak menyukai si penyihir dari Pentos, Tiana cuma Grand Maester Mires yang berani terang-terangan menolak Tiana. Istri sesungguhnya dari Yang Mulia sedang menunggu di Hightower, katanya. Raja Maegor cuma terdiam saat mendengarkan, lalu turun dari tahta, menghunus pedang Blackfyre, dan langsung membunuh Grand Maester Mires di tempat. Maegor Targaryen dan Tiana of the Tower menikah di puncak Bukit Rhaenys, di tengah-tengah abu jenazah dan tulang belulang dari laskar Warriors Sans yang mati di sana. Konon, Maegor harus membunuh Lusinan Septon sebelum menemukan Septon yang bersedia memimpin upacara nikah. Janda almarhum Raja Aenys, Ibu Suri Alyssa juga hadir, bersama dengan anak-anaknya Viserys, Jaehaerys, dan Alysanne. Setelah Ibu Suri Visenya dan Naga Vagar mengunjungi Alyssa, ia berhasil dibujuk untuk meninggalkan tempat persembunyiannya selama ini, Driftmark, dan kembali ke istana. Di sana, Alyssa dan sanak saudaranya dari keluarga Velaryon memberi penghormatan kepada Maegor sebagai raja sesungguhnya. Sang Ibu Suri bahkan harus bergabung dengan para wanita istana untuk sama-sama melucuti pakaian sang raja dan mengantarnya ke kamar pengantin untuk menikmati malam pertama. Acara ini dilakukan di bawah pengawasan istri kedua sang raja, Alyssa Harroway. Setelah selesai, Alyssa dan para wanita istana pamit meninggalkan kamar tidur raja. Namun Alyssa Harroway tetap tinggal. Ia bergabung dengan sang raja dan istri barunya dalam sebuah malam penuh dengan nafsu birahi. Di tempat lain, di Old Town, High Septon dengan keras menolak si kekejian dan para pelacurnya. Sementara itu, istri pertama sang raja, Cerys Hightower, terus bersikeras bahwa dialah satu-satunya permaisuri Maegor yang sah. Dan di kawasan Westerlands, Aegon Targaryen, Pangeran Dragonstone, juga tetap bersikeras. Sebagai putra sulung dari Raja Aenys, tahta Iron Throne adalah hak miliknya. Namun, Pangeran Aegon baru berusia 17 tahun, dan anak dari seorang raja yang lemah. Sedikit sekali kaum bangsawan yang berani menanggung risiko terkena amarah Raja Maegor dengan mendukung sang pangeran. Konon, orang-orang saling berbisik satu sama lain, Ibu Suri Alyssa saja telah menyerah dan tidak lagi mendukung sang pangeran. Bahkan Lord Lyman Lannister, yang menampung sang pangeran, tidak mau mengerahkan pasukannya untuk mendukung sang pengklaim tahta, walaupun Lord Lannister tetap bersikeras ketika Maegor menuntut agar Aegon dan adik perempuannya diusir dari Casterly Rock. Maka, di Casterly Rocklah Putri Rhaena melahirkan kedua anak perempuan Aegon. Gadis kembar yang diberi nama Aerea dan Rhaella. Dari Starry Step muncul satu lagi pernyataan keras. High Septon menyatakan bahwa anak-anak ini pun adalah suatu kekejian, buah dari nafsu birahi dan hubungan sedarah, sehingga dikutuk oleh para dewa. Di awal tahun 43 AC, Raja Maegor sedang berada di King's Landing.
Ia sedang mengawasi langsung proyek pembangunan Istana Red Keep. Sebagian besar proyek yang sudah selesai sekarang dibatalkan atau diubah. Kuli dan tukang baru didatangkan. Jalur dan lorong rahasia diam-diam digali di sepanjang Bukit Aegon. Seiring dengan dibangunnya menara-menara merah itu, sang raja memerintahkan agar dibangun sebuah kastil di dalam kompleks istana itu. Sebuah benteng tempat berlindung, dikelilingi oleh parit kering. Tidak lama kemudian, semua orang mengenal benteng itu dengan sebutan Maegor's Holdfast Benteng Maegor. Di tahun yang sama, Maegor mengangkat Lord Lucas Harroway, ayah dari Permaisuri Alice, sebagai Hand of King yang baru, namun, bukan Hand of King lah yang nasihatnya didengarkan oleh raja. Orang-orang saling berbisik bahwa sang raja mungkin berkuasa atas negeri 7 kerajaan, namun ia sendiri dikuasai oleh 3 ratu, ibu suri Visenya, Permaisuri Alice, dan Permaisuri Tiana. Tiana dijuluki, sang juru bisik wanita, dan gagak sang raja, karena rambut hitamnya. Konon, Tiana bisa berbicara dengan tikus dan laba-laba. Setiap malam, hewan-hewan itu akan datang kepadanya dari seluruh penjuru King's Landing untuk memberitahunya mengenai siapa saja yang cukup bodoh untuk berbicara menentang sang raja. Sementara itu, ribuan laskar Porfellows masih berkeliaran di jalan raya dan kawasan hutan di The Reach, The Trident, dan The Valley. Walaupun mereka tidak lagi berkumpul dalam jumlah besar dan menghadapi pasukan raja dalam perang terbuka, mereka tetap melakukan perlawanan walaupun dalam skala yang lebih kecil. Mereka mencegat para musafir yang sedang lewat, dan ramai-ramai mengerubuti kota-kota kecil, desa-desa, dan kastil-kastil yang pertahanannya lemah. Mereka membunuh orang-orang yang setia kepada raja bila mana mereka temukan. Sir Horace Hill berhasil lolos dari pertempuran di Great Fork, namun kalah perang dan terpaksa kabur telah menghancurkan dirinya, dan para pengikutnya pun tinggal sedikit. Para pemimpin laskar Porfellows yang baru adalah orang-orang seperti Ragged Silas, Septon Moon, dan Dennis Delame, yang nyaris tidak ada bedanya dengan bandit. Salah satu kapten mereka yang paling ganas adalah seorang wanita bernama Posy Jane Pore, yang bersama dengan para pengikutnya yang tidak kalah ganas membuat kawasan hutan di antara King's Landing dan Storm's End tidak aman untuk dilalui oleh musafir baik-baik. Sementara itu, Laskar Warriors Sons telah memilih Grand Captain baru, yaitu Sir Geoffrey Doggett, yang dijuluki Red Dog of the Hills, sang anjing merah dari bukit. Ia bertekad untuk memulihkan Laskar Warriors Sons kembali ke masa kejayaannya yang dulu. Ketika Sir Geoffrey berangkat dari Lannisport untuk memohon doa restu dari High Septon, 100 orang pergi bersamanya. Pada waktu ia tiba di Old Town, begitu banyak satria, squire, dan pahlawan penunggang kuda yang bergabung dengannya. Sekarang jumlah mereka sudah mencapai 2.000 orang. Di berbagai tempat, para bangsawan dan orang beriman juga menghimpun pasukan, dan menyusun rencana untuk menjatuhkan sang naga. Tentu saja semua ini diketahui oleh pihak kerajaan. Gagak beterbangan ke seluruh penjuru negeri, mengirim surat panggilan bagi setiap bangsawan dan ksatria yang kesetiaannya diragukan untuk datang ke King's Landing, bertekuk lutut, bersumpah setia, dan menyerahkan seorang anak lelaki atau perempuan sebagai sandera agar mereka patuh. Laskar Warriors Sons dan Porfellows dilarang. Barang siapa bergabung ke salah satu dari kelompok itu akan dihukum mati. High Septon diperintahkan untuk menyerahkan diri ke Red Keep dan diadili sebagai pengkhianat. High Septon membalas dari Stair Reserve, dengan memberi perintah kepada sang raja untuk menyerahkan diri ke Old Town, meminta ampun kepada para dewa atas dosa-dosa dan perbuatan kejamnya. Banyak umat agama Fight of the Seven yang mengikuti jejak High Septon dan membangkang terhadap sang raja. Ada beberapa lord yang datang ke King's Landing untuk bersumpah setia dan menyerahkan sandera.
Namun lebih banyak lagi yang tidak melakukannya. Mereka mengandalkan jumlah pasukan dan kekuatan kastil mereka untuk menjaga keselamatan mereka. Raja Maegor membiarkan racun yang merongrong kekuasaannya ini selama hampir setengah tahun, karena ia sedang mencurahkan perhatiannya terhadap proyek pembangunan Istana Red Keep. Ibu Suri Visenyalah yang akhirnya bertindak duluan. Ibu Suri Visenya menunggangi naga Vagar dan mulai menghujani kawasan The Reach dengan api dan darah, seperti dulu yang ia lakukan di Dorne. Dalam semalam, kastil milik House Blanetri, House Terik, House Dedings, House Leicester dan House Wayne dilalap api. Lalu Raja Maegor sendiri terbang naik naga Balerion ke kawasan Westerlands, di mana ia membakari kastil milik keluarga Broom, Falwell, Lork, Mayat, dan bangsawan saleh lainnya yang tidak mau menjawab panggilan darinya. Akhirnya ia turun di atas kastil milik House Doggett, membakar abis aula dan kandang kuda di kastil itu sampai menjadi abu. Kebakaran itu merenggut nyawa ayah, ibu dan adik perempuan Sir Joffrey Doggett, ditambah dengan para pengikut, pelayan, dan hamba sahaya mereka. Saat gumpalan asap tersebar di seluruh kawasan Westerlands dan The Reach, naga Vagar dan Balerion bergerak ke arah selatan. Dulu, Lord Hightower, atas nasihat High Septon, membuka pintu gerbang Old Town baik-baik bagi Aegon, sang penakluk. Namun, saat ini, tampaknya kota Old Town, kota terbagus dan terpadat di Westeros, pasti akan terbakar habis. Ribuan orang mengungsi meninggalkan kota malam itu, mengalir keluar dari pintu gerbang kota atau naik kapal ke pelabuhan yang jauh. Ribuan orang lain berkeliaran di jalanan sambil bermabuk-mabukan. Inilah malam untuk bernyanyi, berbuat dosa, dan minum-minum, orang-orang saling berkata satu sama lain. Sebab, esok hari, baik orang saleh maupun penjahat akan sama-sama terbakar. Sebagian lainnya berkumpul di Sept Kuil, dan hutan suci untuk berdoa agar mereka diselamatkan. Di Starry Sept, High Septon memaki-maki dengan penuh amarah, berseru memohon agar kemarahan para dewa menimpa keluarga Targaryen. Para Arkmaester di kampus Citadel mengadakan sidang konklave. Para anggota pasukan City Watch mengisi karung-karung dengan pasir dan ember-ember dengan air untuk memadamkan kebakaran yang akan terjadi. Di sepanjang tembok kota, panah silang, panah skorpion, pelontar api, dan pelontar lembing dipasang di menara tempur dengan harapan bisa mengalahkan naga bila mereka tiba. Dipimpin oleh Sir Morgan Hightower, adik dari Lord penguasa Old Town, 200 orang laskar warrior Sans bergerak dari markas mereka untuk membela High Septon. Mereka mengelilingi Starry Sept, membentuk lingkaran pelindung dari baja. Di atas menara kastil Hightower, api mercusuarnya berubah menjadi hijau saat Lord Martin Hightower memanggil para bangsawan pengikutnya. Kota Old Town menunggu datangnya fajar, dan tibanya para naga. Dan para naga pun tiba. Vagar duluan yang tiba di saat matahari terbit. Kemudian Balerion menyusul sebelum tengah hari. Namun, saat mereka tiba, gerbang kota telah dibuka, menara tempur tidak dijaga, dan panji-panji Targaryen, Tyrell, dan Hightower berkibar berdampingan di atas tembok kota. Ibu Suri Visenya lah yang pertama kali menerima kabar itu. Di tengah kegelapan malam yang panjang dan mengerikan itu, High Septon mendadak meninggal. Seorang pria berusia 53 tahun, tidak kenal lelah, tidak kenal takut, dan terlihat sangat sehat dan segar bugar. High Septon yang satu ini terkenal karena kekuatan tubuhnya. Lebih dari sekali dia berkhotbah sepanjang siang dan malam tanpa tidur dan makan. Kematian mendadak dari Shanghai Septon membuat gempar seisi kota dan membuat para pengikutnya menjadi putus asa. Penyebab kematiannya masih diperdebatkan sampai hari ini. Ada yang bilang,
Hai Septon bunuh diri, entah karena ketakutan menghadapi amarah Raja Maegor atau pengorbanan mulia agar rakyat Old Town tidak binasa oleh api naga. Menurut yang lain, Dewa Seven sendiri yang menghukum Hai Septon karena dosa tinggi hati, sesat, pengkhianatan, dan kesombongan. Masih banyak yang yakin kalau Hai Septon sebenarnya dibunuh, tapi oleh siapa? Ada yang bilang, Ser Morgan Hightower lah pelakunya, atas perintah kakaknya, Lord Penguasa Old Town, dan memang Ser Morgan terlihat keluar masuk kamar pribadi Hai Septon malam itu. Sebagian lain menuduh, Lady Patrice Hightower, bibi dari Lord Martin Hightower, yang punya reputasi sebagai penyihir, yang memang ada janji temu dengan Hai Septon di senja harinya, walaupun Hai Septon masih hidup saat Lady Patrice pergi meninggalkannya. Para Arkmaester di kampus Citadel pun dicurigai, walaupun metode apa yang mereka gunakan, entah ilmu hitam, pembunuh bayaran, atau gulungan kitab beracun, masih diperdebatkan. Malam itu, Citadel dan Starry Sept saling mengirim pesan bola-balik terus-menerus. Selain itu, ada juga yang menganggap tidak ada satupun dari pihak-pihak yang disebutkan tadi bersalah, dan menimpakan kesalahan atas kematian Hai Septon kepada seorang wanita lain, yang juga digosipkan sebagai penyihir, Ibu Suri Visenya Targaryen. Tampaknya, kebenaran sesungguhnya tidak akan pernah ketahuan, namun, reaksi cepat dari Lord Martin saat menerima kabar itu di Hightower tidak diragukan lagi. Ia segera mengerahkan para ksatria pribadinya untuk melucuti dan menangkap para laskar Warrior Sons, termasuk adiknya sendiri. Pintu gerbang kota dibuka, dan panji Targaryen berkibar di sepanjang tembok kota. Bahkan sebelum sayap dari Vhagar terlihat, pasukan Lord Hightower membangunkan para anggota dewan pembina agama Fight of the Seven, Most Devout, dari tempat tidur mereka dan menggiring mereka ke Starry Sept di bawah todongan tombak untuk memilih Hai Septon yang baru. Hanya butuh satu kali pemilihan. Secara aklamasi, hampir semua orang dalam dewan itu sepakat untuk memilih Septon Pater. Berusia 90 tahun, buta, bungkuk dan lemah, namun terkenal ramah. Sang Hai Septon yang baru nyaris ambruk karena mahkota kristal yang dipasangkan ke kepalanya terlalu berat baginya, namun, ketika Maegor Targaryen muncul di hadapannya di Starry Sept, dengan senang hati Sang Hai Septon memberkatinya sebagai raja dan mengurapi kepalanya dengan minyak suci, walaupun Sang Hai Septon lupa kalimat pemberkatannya.